Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema bagaimana mengenali kehebatan Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Di dalam tubuh kita, ini negara ada polisi, ada tentara, ada Lemhanas, ada BIN, ya, ada intelijen, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. Di dalam tubuh kita, kabinetnya, menterinya ada 30.000 menteri dalam tubuh kita. Ngadulin, no? Iya. Yang memberikan the signal warning, ya, sinyal warning. Bahaya artinya peringatan akan bahaya, yang peringatan dini akan bahaya. Tugasnya intelijen. Iya, itu ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan white blood cell itu, yang fungsinya memperingatkan, yang namanya basofil. Nah, makanya kenapa kita dikasih imunisasi itu? Virus itu sudah dimatikan, sudah tidak berdaya lagi, lalu dimasukkan dalam tubuh kita untuk memperkenalkan bentuk virus ini kepada salah satu tugasnya leukosit tadi, sehingga dia sudah siap ketika kemasukan virus seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita, dalam sel darah putih itu ada punya daya ingat. Ngerti bikin ki? Dia beli ada imunisasi ki. Bareng ulama kasih mengharamkan kan terbikin ki. Ya mbor paham. Kayak sampai nanti dalam ininya, dalam pertempurannya, dalam segala macam strateginya, semuanya kita tahu beres, kamu tidak ikut campur. Pertempuran yang dalam diri kamu itu tidak ikut campur. Sampai setelah perang selesai, tentara-tentara yang bergelimpangan antara sel-sel darah putih kita dengan kuman-kuman bakteri yang berguguran itu, yang disebut dengan nanah-nanah itu, jangan khawatir, akan diangkuti oleh ambulan-ambulan yang luar biasa. Tahu nggak kerja tubuh Anda semacam ini? Pernah baca nggak? Ya itulah persoalannya. Jadi Haji Sulaiman, bagaimana Anda kenal Tuhan? Anda tidak pernah menghayati ciptaannya. Anda bukan mencipta, Anda hanya mencatat, merekam, mengumpulkan data, menganalisa, menyimpulkan, menguji coba. Itu namanya ilmu. Apa sih ilmu itu? Puncak dari keilmuan itu kita mempelajari, mengetahui bagaimana cara kerjanya. Bikin. Anda mengenal nggak? Mesin ketika kita bongkar, kita akan pasang di mana topnya itu. Kalau nggak pas, apa tugasnya radiator ini? Bagaimana cara kerjanya? Karburator itu bagaimana kerjanya? Ya kalau kamu tidak tahu cara kerjanya, bagaimana kamu memperbaiki? Jangan coba-coba dong. Iya kan? Untuk mengenali cara kerja organ kita ini, seumur hidup kamu sampai mati juga kamu hanya ilmu secuil kok. Untuk belajar mata saja berapa tahun, dari SD, SMP, SMA, kedokteran, spesialisasi, sampai doktor, sampai ahli mata konsentrasi, jurusan retinanya aja khusus 30 tahun
juga baru mengenal sedikit tentang mata manusia. Kamu pengen kaya nggak? Tahu nggak pisang yang paling enak rasanya pisang apa? Pisang raja, pisang kelutuk, manisnya pas, anak klenyer-klenyere. Iya, daunnya bermanfaat, seratnya bermanfaat, jantungnya bermanfaat, sampai gedang kelutuk untuk mematikan racun-racun. Bahkan nyambel supaya jangan sampai menimbulkan peradangan di perut, supaya jangan cabai itu tidak terlalu membakar perut kita, dikasih merucuk. Orang langka masa mencer tak sampai bakal kamu sini bisa mencer lagi. Ana meneng teori batangnya itu ikut digerus, itu juga sebagai lawan panasnya itu. Rasanya enak, mung bae ake wijile. Nah, seru diteliti, diuji coba, priben carane gedang kelutuk kira-kira bagus, kita kira-kira langka wijile. Sudah nemu miliarder. Yang semangka ketemu aja tanpa biji semangka. Lama sudah bisa merekayasa gedang kelutuk sukses tanpa biji, kelutuk tanpa biji. Sebatang pohon bibit dolang 500.000 payunang. Sajinan tok 2 juta, sugi bikin gitu. 2 juta per 500.000 tidak bisa kan. Nah, itu maksudnya ini kita berputar-putar berbicara bahwa ru'yatullah sementara di dunia ini itu bukan ru'yatul ain, tetapi ru'yatul basirah. Melalui apa melihatnya? Melalui min khilali ayatihi wa masnu'atihi wa hikamihi wa daqaiqi qadari. Semuanya kita itu. Terus lagi, jangan menganggap kecil bahwa ru'yatul basirah berarti tidak melihat. Bahwa ru'yatul basirah dengan ru'yatul ain, ru'yatul basirah lebih berarti daripada ru'yatul ain. Mata mandeleng tapi kayak mata pedas sirane. Ketemu karo wong soleh, karo wong alim, orang nyapa-nyapa acat. Bae wis lunga, ai dadakan ka wong alim karena goblok temen sih lagi. Mata mendeleng tapi hatinya belindeleng. Dan di sini cerdasku mata tak hati tinggi. Kamu bisa melihat apa peristiwa orang segala bisa kamu lihat. Tapi karena basiro kamu, logika kamu tidak jalan, ya kamu tidak mengenalinya. Ana wong bener, semono bener ka. Masya Allah boro-boro dihormati. Mertamu, duru mancing-mancing acan anak pak, jawaban lu udah boleh. Barang wong sing nganggo jubah, nganggo udeng-udeng ora beringewer tasbih padahal mah makhluk brengsek padahal mah. Waduh dihormati. Ya kalau sing deleng mata bareng mah. Sire bak luru rabi sing ayu ta sing bermoral. Tertampak sih lah. Kalau kita melihatnya masih pakai mata, kita akan memilih yang cantik dong. Bagian nguja beringat-tegang. Iya. Kalau kita matanya dengan mata hati, saya kira persoalan paras cantik mah nggak ada masalah. Ya semono masa sedeng dah harus kebuang. Tapi dalam semono takjimnya, semono baktinya, semono masalah. Saya menduga sealam dunia yang diberi kesempatan melihat Allah hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jibril pun belum pernah ketemu. Malaikat-malaikat juga belum pernah ketemu. Nabi Muhammad yang pernah ketemu pun ya langsung ketemunya di headquarternya.
Kalau di Scotland Yard itu headquarter, markas utamanya Allah di sana, Sidratul Muntaha di sana. Tetapi tetap ketika ditanya seperti apa Tuhan yang pernah kau lihat, dia akan mengatakannya tidak seperti, karena memang Tuhan kita tidak seperti apa. Nah, kalau tidak seperti apa-apa, apa yang kamu lihat? Begini persoalannya. Ini mendesak tentang masalah studi komparasi. Dirasatul muqaranah, manhajul muqaranah, metode komparasi. Kita bisa mengetahui sesuatu, menilai sesuatu, mentakar sesuatu, mengungkap sesuatu, menggambarkan sesuatu, apa saja sesuatunya. Itu tidak lepas kita selalu membandingkannya dengan yang lain. Tidak mungkin sendirian, harus ada pembanding. Saya mau nanya deh, Maimunah cantik nggak? Empuh. Kita menilai apapun itu selalu membandingkan. Kita memilih yang terbaik. Dari buah mangga secepon, lebih enak milih terbaik daripada mangga itu hanya satu. Kalau mangga nongol, bagus nggak? Ya nggak tahu. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana nilai mangga itu kalau hanya satu. Kalau secepon, ane sing gede tapi bonyok, singgian cilik tapi singgian akhirnya secepon diudal-udal, akhirnya ketemu yang terbaik di antara pelem secepon. Lamun peleme seruangan kian, cari yang terbaik, mana lebih sempurna terbaiknya. Saya tidak tahu keilmuan Anda sampai di mana. Ketika Anda tinggalnya di Brungut, saya akan mengatakan Anda orang yang paling pintar di Brungut. Begitu sampai di London, saya katakan Anda orang yang paling goblok. Ketika Tuhan itu tidak seperti apa-apa, bagaimana kita bisa menerangkannya yang tidak seperti apa-apa? Itu yang jadi persoalan logika kita berbicara seperti itu, bahwa laisa kamitslihi syai'un itu adalah jadi puncak dari ketidaktahuan kita. Kita tidak akan bisa menerangkan sesuatu tanpa komparasi dengan sesuatu yang lain. Ketika se-Indonesia tidak ada pondok pesantren, yang ada hanya cadang pinggan, bagaimana Anda menilai? Maju enggak? Kita melihat pondok itu maju. Kita membandingkannya dengan mana? Warna rokoknya apa? Warnanya apa ini rokok udah ngerem? Warnanya oval, coklat, merah. Saya nanya, apakah merah itu? Ini nggak usah yang tidak, nggak usah yang laisa kamitslihi syai'un. Adjektif saja, kata sifat merah. Coba jelaskan kepada saya. Sampai sing ngacung sing bisa nerangkan apakah warna merah itu? Seperti darah. Jadi darah merah itu seperti darah. Apakah merah itu seperti darah? Apakah manusia itu? Manusia adalah binatang yang berpikir. Apakah rumah itu? Rumah adalah bangunan yang sengaja dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tempat tinggal. Apakah bumi itu? Bumi itu adalah suatu planet. Nah, kalau saya berpijak di meja ini berarti ini bumi. Bumi adalah planet yang ketiga setelah Merkuri, Venus, dan bumi, yang mengorbit di sekitar matahari dan punya satelit namanya bulan. Itulah bumi yang diameternya adalah sekian ribu kilometer dan jumlah masanya sekian miliar triliun massa. Kepadatan nuklirnya adalah sekian. Itu kan mendeskripsikan. Nah, sekarang kalau merah siapa? Bapak siapa bapak?
cerdas sih laki. Kalau anak siapa? Oke, perkawinan siapa? Perkawinan adalah kontrak antara jenis laki-laki dengan jenis perempuan untuk hidup bersama berdasarkan aturan. Merah siapa? Sob Jerman. Tidak akan bisa Anda menjelaskan merah. Mengapa? Karena warna merah itu saya bisa ada barang yang berwarna merah. Tidak sama satu merah dengan merah yang lain. Saya bisa bikin warna merah yang berbeda satu dengan yang lain. 1 miliar pangkat 1 triliun tak terhingga bisa. Paham lagi? 1.000.000 liter warna merah, 1.000.000 liter warna putih. Kenapa? Warna merah saya teteskan dari 1.000.000 liter setetes, dicat warna putih. Ini sudah ada warna merahnya 1 tetes. Tetes kedua, tetes ketiga sampai 1.000.000 liter diaduk karo 1.000.000 liter abang ditambah maning. Setelah itu tambah setetes sampai bermiliar tetes. Nomor merah nomor 1 sampai nomor merah yang 1.000.000 belum bisa dibedakan. Nomor merah nomor 1 dengan nomor merah yang 3 triliun baru kelihatan bedanya. Paham bikin? Kalau seperti itu apa yang kamu definisikan? Itulah makanya para filosofis ahli ilmu logika mengatakan bahwa adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Al-qaulu syarih la yattasilu bis sifat. Qaulu syarih itu nggak bisa definisi itu tidak bisa menjamah adjektif. Kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Paham bikin? Apalagi Allah yang tidak seperti seruangan ini dalam pikirannya menangkap warna merah. Tetapi ketika dibuktikan kayak apa warna merah, masing-masing menunjukkan warna yang berbeda. Dia bikin siji kayak matanya wong saya lagi nyewot, sing siji kayak lambene bocah wadon, sing siji kayak rokok gudang garam, sing siji kayak yakin. 1.000.000 orang menyorotkan warna merah yang tidak sama satu dengan yang lain. Maka itulah kita jangan bingung ketika para ulama menerangkan Tuhan yang berbeda-beda. Pada beli paham ya para. Sebab bagi mereka yang sudah paham pun sangat sulit sekali menyampaikan pemahaman ini kepada orang lain. Bahkan tantangannya bisa-bisa dibunuh orang yang mengatakan sudah paham Tuhan tuh. Anda beli wong sing paham pangeran dipateni. Bulannya ke bulannya wis ajake kanda, bakal paham ya wis ngusira dewek. Wong sejen mah standar aja dah. Itu aja persoalannya. Tahu halaj, tahu Siti Jenar. Itu orang udah kenal Tuhan, tapi karena dia bercerita dipateni. Ya kita kalau menjadi polisi tak pateni halaj ini kita. Ajak bacot tak pateni sih. Bahwa itu tidak boleh Anda ceritakan kepada siapapun. Karena bahwa masa ngandel lah akhirnya. Itulah kira dan ini sangat orang gila ya, zindik ya, kufur ya, murtad. Sekarang siapa yang murtad, siapa yang kafir? Kamu semua adalah murtad. Kata ISIS, kata Daulah Khilafah Islamiyah Abu Bakar Baghdadi, kurang lebih 1 miliar umat Islam di dunia sudah dinyatakan murtad. Simbol murtad yang dewek. Jadi bakal murtad dalam Islam ya kudu dipateni. Sirat pateni kabeh. Bayangkan dari beragama sampai kepada tindakan fasis seperti itu.
terjadi. Karena apa? Karena pemikiran. Semua orang berbuat berdasarkan pemikiran, atau paling tidak kepentingan lah ya. Pengen duitnya, pengen motornya ora, cak dibacok, blok wong mati kau motornya, minimal seperti itu. Gitu. Jadi pada akhirnya kembali kita menguraikan banyak persoalan. Ru'yatul basirah itu ya seperti itu. Beragama itu kali lagi ngobrol ulang. Beragama itu pada akhirnya akal kita itu hanya sebagai pengantar awal saja memperkenalkan agama itu. Tetapi manakah kenema agama adalah digolangi ki karo rasa aja. Ngandel beli. Anda bisa nyupir nggak? Mobil punya SIM-nya. Pertama Anda belajar nyetir adalah belajar undang-undang lalu lintas, rambu-rambu jalanan. Ini maknanya ini maknanya ini. Lampu merah maknanya berhenti, lampu kuning berarti siap-siap, lampu hijau jalan. Ya kan begitu. Panah begini, kalau ini ada tanjakan, ini ada jalan. Wes, selama 6 bulan aturan dunia, orang yang punya SIM pertama harus pasang segitiga merah yang besar di kaca belakang, sehingga orang lain berhati-hati ketika akan nyalip orang yang baru bisa nyetir. Karena orang nyetir yang ini masih menggunakan logikanya, matanya menjelang speedometer baik. Kecepatan berapa? Nah ini berarti gigi berapa? 2. Ini gigi 3. Semuanya iya. Dengan logika, dengan akal, tegang, stres, lawas-lawas, bakal bus ini ternganggo perasaan manang, anak portal gitu, mancing tak beli mobil, nggak usah turun pakai meteran, nggak usah, dengan perasaan saja ini masuk, cuman sempit sekali, paling kesenggol kaca spion. Jadi ditekuk spionnya pas mancing dia. Nah bakal wong masih nganggu akal mah ngudun gawa meteran ukurin 3,5 meter. Wah masih anak bisa mancing. Kalau Anda sudah dengan rasa nyetir mobil, berkendara itu nikmat, Anda tidak akan mengandai-andai hat anu nyebrang, nggak usah. Duduk saja yang nyaman, diatur kemiringan kursinya, jarak jejaknya juga dicoba pas belum, spionnya diukur pas, ya kan? Nyalakan mobil, ya kan gitu. Masuk gigi 1 jalan, gigi 2, gigi 3, kaki kiri istirahat, yang tegang nganggang dengarkan kopling. Ya belum mengenal. Kita nyaman saja, nggak usah mengenai. Kita sudah mempercayakan kepada refleksi yang sudah terlatih di dalam kaki kita. Ketika ada orang nyabrang tiba-tiba, kaki kita secara gerak refleks langsung menginjak rem. Dia belum mengenai. Dia santai saja, duduk yang nyaman sambil merokok, nikmatilah rokok, sambil setel lagu-lagu Celine Dion, dan silakan nikmati lagu Celine Dionnya, dan Anda bisa merancang program Anda hari ini. Baru lumayan menikmati cewek-cewek yang ada di pinggir jalan. Tapi bahkan tahunnya itu jadi angkut, apes gitu aja. Itulah kira-kira beragama kita seperti itu. Bahkan demi ya Allahu Akbar, macam apa ya? Wa iftitah, Allahu Akbar kabir. Terus selesai itu apa? Fatihah. Fatihah apa nih ya? Suratnya ada apa? Waduha. Lalu ada anaknya nangis gimana? Si PDP dulu bela. Sampai takang subhan rabbiyal azim bihamdi. Pintu lu ki, beri nekuk jirji. Subhan pintu lu ditung.
Paham lagi nih? Pan kita. Nah, orang beragama pun awalnya dengan logika, manakala dengan paham lagi dilema. Kembali lagi, kita jangan mengatakan bahwa ru'yatul basirah hanya imajinasi. Tidak. Bukan seorang pakar ahli ilmu kalam, ahli teologi, belajar di Luxembourg, dari Universitas Luxembourg, ahli teologi, belajar sisi ketuhanan, itu logika murni. Iya. Basirahnya nggak bisa melihat kok. Akal dan realita berbeda. Akal dan rasa berbeda. Anak beli wong pinter tapi kelakuannya beli bener. Anak beli wong goblok tapi bener kelakuannya. Anak beli wong pinter kelakuannya bener. Udah, itu ru'yatul aqli wal basirah. Au yara nurahu bil qalbi, atau dia melihat cahaya di dalam hati. Ya, melihat cahayanya di dalam hati. Atine padang, cahayanya masuk di dalam hati. Hatinya terang benderang. Yakun sing arane wong burung benerku, wong sing atine padang. Baka atine peteng, beli burung bener. Damak tumuk cepek cemek tembelek maning, peteng jimet sih. Ana beling kepedek, ana dom kedodokan, ana paku kecangkol, peteng jimet sih. Nah, kita melihat orang di dunia yang hatinya gelap, ya seperti itu. Bagian otaknya pinter gak, atine peteng, beli burung bener ini. Bagian tekang apal Quran, bagian ngaji ilmu tauhid jeroga, bagian fikih mateng gak, tapi tidak ketinggalan medang mincangkingan. Anak tak boleh. Ada nggak orang alim yang terlibat skandal seksual? Nun, ya masih peteng hatinya. Pengen kepanjingan cahaya beli. Kosongkan hatimu. Selama ini cahaya nggak pernah masuk dalam hatimu karena hati ini sebenarnya ruwet, dedet, padet, barang-barang gombal melulu. Porsi bodol, pendil bodol, kaleng bodol, nggak ada ruangan. Sorot itu baterai, manjang beli cahaya nih, ya beli. Gak pengen padang, buangan kabel, kosongkan. Ya dikosongkan. Oh iya. Jadi kembali lagi, jadi nanti gimana pada akhirnya, Bapak-bapak sekalian, amazatu, adapun zatullah, zat Tuhan kita, fatadhallu musarbalatan bil ghaibil mutlaq. Adapun zat yang kita maksudkan di sini, maka selamanya dia akan tertutup dalam kegaiban yang mutlak. Tertutup, tutup tabir. Dari makna inilah makanya seperti Imam Sibawi, bukan Sibawi, Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa lafzul jalalah itu bukan dari ilahun tapi dari walahun, yang artinya as-sitr, tertutup, rahasia. Jadi walahun makanya dikasih al-ta'rif menjadi Allah. Kalau Sibawe lafzul jalal itu dari ilahun dikasih alif lam ta'rif jadi Allah. Tetapi ketika saya kejar Mang Sibawe, sampean ngomong
lafzul jalala asale ilahun, coba terangkan iklannya, i'rabnya, iya kan gitu, istiqoknya, bahwa ilahun dimasukkan al-ta'rif menjadi Allah, hamzah ilahun dibuang nanti. Alasannya apa? Langkah alasan aja, iya kan? Jadi musarbalatan bil ghaibul mutlaki, tertutup rahasia dalam kegaiban yang mutlak, tidak tahu. Itulah zat Allah. Jadi begini, kita memahami ayat-ayatnya saja itu sudah hebat. Wa hina yasidul abidu ila muntahal ma'rifati, dan ketika seorang hamba itu telah mencapai pada puncak kemakrifatan, wa hina yasidul abidu ila muntahal ma'rifati wa yudriku jahlahu, dan dia menyadari akan kebodohannya. Ketika manusia itu telah mencapai tingkat kemakrifatan dan menyadari akan kebodohan dirinya, amamadzat, menghadapi zat Tuhan, wa ajza jami'i wasailihi, dan menyadari ketidakmampuan semua alat yang dia miliki, yabda'u akhir marahili hijratihi ilallah. Dari situ, setelah itu baru mulailah satu langkah terakhir, yaitu hijrahnya kepada Allah bit tajarrudi, dengan tajarrud min hadhil wasail, dari wasilah ini, dengan cara-cara ini, dengan alat-alat ini, dengan mediator-mediator ini, semuanya tanpa itu semua tajarrud, melepaskan diri dari semuanya itu. Tidak perlu tanda bukti, tidak perlu analisa, tidak perlu argumentasi, selesai. Tidak perlu alat bukti, tidak perlu pembuktian eksperimentalis kamu antara aku dan dia, antara aku dan dia. Setelah itu wal khuruju minha, baru dia keluar semua dari alam semesta ini. Fahuwa yakhruju min kulli ma yabdu, dia keluar dari apapun yang kelihatan mata, mimma siwallah, apapun selain Allah. Dia telah membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan dengan apapun yang terlihat mata ini, tidak ada kaitannya. Yakhruju an ilmihi, termasuk juga dia keluar dari ilmunya. Wes purikin kah? Wes mana? Ilmunya dibuangnya kah? Wa amalihi, amalnya pun dia sudah keluar dari amalnya. Enggak ilmu, enggak amal, udah enggak ada urusan. Selama ini kita kan sibuk dengan membangga-banggakan amal kita. Antut kami bareng makan baik. Encang no, sebutan amal sirapan cek. Apa beli entut kami tekin?